Assalamualaikum. Afwan Ustaz, bagaimana cara kita menanamkan akidah kepada anak usia dini tentang Allah? Karena sekarang anak saya usia 4 tahun, sudah mulai banyak pertanyaan tentang Allah. Jazakallahu khairan. Taib. Alhamdulillah itu adalah fitrah dan kita temukan hampir seluruh anak-anak kita itu biasanya umur 2 tahun itu sudah mulai ceriwis ya, kalau orang bilang itu sudah mulai cerewet, sudah mulai banyak eksplorasi, apalagi anak itu cerdas, excellent, itu biasanya ditandai dengan banyaknya bertanya, terus kemudian pertanyaan-pertanyaan itu sudah mulai padat dengan kandungan isi dan juga runut ya. Itu biasanya anak cerdas itu sudah mulai menggunakan kosakata yang lebih excellent, menggunakan kosakata yang sudah lebih panjang, ingatannya sudah mulai banyak, daya rekamnya sudah mulai lama. Itu anak-anak yang cerdas ya. Oke. Nah, orang tua yang bijak tidak boleh menyanyiakan kecerdasan itu. Makanya Masya Allah, ada satu tafsir yang cukup indah dari Ibnu Ashur ketika menafsiri Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah setelah menyebutkan Rabb yang artinya adalah murabbi, pendidik, kemudian menyebutkan nama Ar-Rahmanir Rahim, agar orang tua itu di dalam mendidik dan proses pendidikan seorang pendidik ditonjolkan sifat kasih sayang. Dan itulah kunci keberhasilan pendidikan dan proses pendidikan. Orang tua pendidik harus menonjolkan Ar-Rahmanir Rahim, yaitu apa? Sifat ya, bukan kita make namanya. Sifat penyayang, sifat belas kasih kita kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita. Insya Allah itu akan meloloskan, akan memberikan stimulus banyak sekali di dalam proses pendidikan anak kita. Oke. Nah, bagaimana kita mulai menanamkan akidah, dan itu nomor satu. Kalau kita belajar masalah pendidikan anak, anak umur 4 tahun, 1 sampai 4 itu adalah golden age. Golden age itu umur emas, artinya anak itu kita harus kasih asupan, stimulus kasih sayang, sambil kita berikan satu wahana penggiringan kepada satu kesatuan, raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi Muhammadin SAW. Jadi anak sudah kita kenalkan itu. Islam itu apa? Allah itu siapa? Rasul itu siapa? Tuh ya, itu terus. Ya, terus kemudian cara untuk mengenalkan adalah kita sering lafadzkan Allah, kita kenalkan Allah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dinul Islam. Nah, kemudian setelah itu kita kenalkan Allah itu siapa lewat tataran realita. Ya, Allah itu siapa nih loh, yang menciptakan langit, yang memberikan anaknya umpamanya Muhammad. Yang bikin Muhammad bisa lahir itu Allah. Yang bikin kamu bisa bicara itu Allah. Yang bikin mata kamu bisa melihat itu Allah. Yang bikin jari kita itu 5 mudah untuk ngambil barang adalah Allah. Jadi di sini refleksi dari kemanfaatan. Oh iya kan, anak itu realitas, ya kan gitu. Oh iya ya, yang bikin mata saya bisa melihat itu ternyata Allah. Yang bisa bikin mulut kita walisanan wasyafatain, lisan kita, bibir kita yang bisa bekerja berbicara ini Allah. Semuanya. Dari situ kita Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu kita bikin seperti itu anak ya, nomor 1 itu. Kemudian baru kita kenalkan Allah itu siapa. Jadi harusnya kita kenalkan makhluknya. Makanya di sana ada satu athar, tafakkaru fil makhluk wala tafakkaru fil khaliq. Banyaklah anak itu kita ajak berpikir tentang makhluk. Jangan kita ajak berpikir tentang khaliq. Baru nanti kalau sudah mulai dia kenal, iya ya, Masya Allah, yang bikin tangan saya Allah, yang bikin kaki saya Allah, saya bikin berjalan Allah, saya bisa lahir Allah, mata saya bisa melihat Allah, ya,
telinga kita Allah ya. Ini setelah itu dia pahami dengan baik, baru mulai. Kita kenalkan realita juga. Kalau dia mencoba untuk nanya, Pak, Abi, Umi, Allah itu kayak siapa? Nah, kita harus jawab cerdik. Kamu, ini mobil Abi ya, ini ada mobil Toyota, ada mobil Mercy. Sama enggak yang membuat dengan yang dibuat? Nah, gitu. Ternyata kita ajak ke pabrik Toyota yang bikin mobil-mobil ini tidak ada satupun yang sama dengan mobil yang dibikin. Oh gitu. Oh gitu ya. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tidak ada yang menandingi Allah. Kita ajak. Kita bawa ke alam realita aja. Jangan kita ajak berpikir tentang Khalik. Nanti nggak akan nyampe, nggak akan ketemu. Oh gitu ya. Ini ada almari deh. Ini ada kamera. Kira-kira yang bikin kamera sama nggak? Mukanya, tampangnya dengan kamera. Yang bikin komputer, yang bikin TV. Ternyata tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Logika-logika itu, kenyataan-kenyataan itu yang harus kita tanamkan kepada anak, insya Allah dia akan lebih membesarkan anak. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah nanti umur 6 tahun, 7 tahun sudah kita kenalkan rukun iman, rukun Islam, ya. Dasar-dasarnya aja dulu ya. Jangan detail ya. Rukun Islam yang pertama syahadah, kita ajarin melafatkannya, kemudian artinya, maknanya, sholat, pengenalan yang wajib, yang sunnah, tata caranya, zakat, kalau kita ajak praktek untuk bayar zakat, puasa ketika bulan Ramadan kita ajak sholat, syukur-syukur kita punya uang, kita ajak haji, praktek haji seperti ini, anak mendapatkan praktek rukun Islam secara visualis. Kemudian setelah itu rukun iman, ya, iman kepada Allah, kita kenalkan wujudnya, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya, kan gitu. Malaikat, namanya, tugasnya, sifatnya, ya. Kemudian setelah itu kebesarannya. Kemudian kitabnya dari mulai nama-namanya, terus untuk diturunkan kepada nabi-nabi, terus fungsi diturunkan Al-Qur'an, kitab-kitab, terus mukjizat para rasul, para nabi, yang tertinggi adalah kitab, terutama Rasulullah. Kemudian rasulnya, namanya, jumlahnya, yang disebutkan, tidak disebutkan, tugas-tugasnya, nabi-nabi itu diutus kepada umat siapa aja, ini mana aja. Nah, ini kita kenalkan. Kemudian iman kepada hari akhir, ya. Dari mulai alam kubur itu bagaimana, nanti kiamat kejadiannya kayak apa, setelah itu manusia dikumpulkan di mahsyar, ditanya satu persatu, dihisab, ditimbang, dibagi catatan amal sampai meniti sirat, kemudian ke surga atau ke neraka. Sampai takdir, kita kenalkan bahwa takdir manusia, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah berdasarkan ketetapan, kehendak, dan juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, segala sesuatu yang terjadi ini diketahui oleh Allah. Segala sesuatu yang terjadi ini dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu yang terjadi ini tidak terjadi, terjadi dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki terjadi, yang tidak akan terjadi. Nah, yang terakhir diciptakan oleh Allah. Dari ilmu, catatan, kehendak, dan ciptaan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, segala sesuatu yang terjadi ini diketahui oleh Allah, dicatat di Lauhul Mahfuz, dikehendaki oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah sekitar pengenalan kita anak sampai umur balik, ya. Itu harus kita, anak sudah mendapatkan idaman, ya. Idaman itu adalah ilmu dasar keislaman, yaitu. Jadi materi-materi idaman ini sudah disampaikan, ya, tuntas harus tuh, ya. Kalau kompetensi pedagogik itu, anak sudah mendapatkan materi itu sudah umur 12 tahun.
Dari umur 12, 15 ini udah selesai ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu. Makanya dulu-dulu kalau kita belajar di sekolah dulu kan sebelum masuk kelas biasanya Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri, kemudian raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah sekuler semuanya. Padahal itu bagus. Anak belum masuk kelas diterangkan hatinya, bersihkan batinnya. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian setelah itu dasar-dasar keislaman, ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, ma'rifatud dinil Islam, kemudian rukun iman, rukun Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup.